Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, NIM 2105526006 dari Universitas Tikubang Semarang, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah tentang audit manajemen, di mana presentasi kali ini bertujuan untuk dalam memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, langsung saja saya mulai. Langkah-langkah audit manajemen, dalam hal ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga audit rinci, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tindak lanjut. Pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan yaitu audit yang dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Dari informasi latar belakang ini, auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara atau tentatif audit objektif. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain, yaitu yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Sedikit saya jelaskan tentang pemahaman auditor terhadap objek audit, yaitu auditor harus memiliki pemahaman tentang objek audit, dan pemahaman terhadap objek audit ini harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi atau cara pelaksanaan kegiatan juga harus menjadi perhatian penting, karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan informasi yang mengarah pada sasaran audit. Yang kedua, terkait dengan penentuan tujuan audit. Jadi, ketika dalam audit pendahuluan itu, kita harus menentukan juga tujuan audit itu apa, seperti itu. Jadi, ketika auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan, dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit, tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Pada tahap ini, pelaksanaan audit ini menentukan ruang lingkup dan sasaran audit. Jadi, ruang lingkup audit manajemen luas, menunjukkan luas area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam penentuan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas sebagai berikut, yaitu yang pertama bagian keuangan, ketaatan pada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi dan efisiensi, serta efektivitas. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Jadi, ketika sudah menentukan ruang lingkup dan sasaran audit, maka selanjutnya yaitu mereview terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit.
Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya haruslah juga yang terbaik atau best practice dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dari dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang bersifat berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang disediakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor harus dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan ditetapkan oleh objek-objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Yang kelima, dari hal yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan audit ini antara lain yaitu yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Jadi, kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen, auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain yaitu tujuan dari kegiatan yang diaudit, pendekatan audit, dan aktivitas tujuan audit. Tahap selanjutnya yaitu tahap review terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Jika dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau definitive audit objective. Jadi ada saling keterkaitan dari audit pendahuluan kemudian review terhadap pengendalian manajemen ini. Artinya ketika sebelumnya kita di tahap pertama yaitu audit pendahuluan, kita mendapatkan tujuan audit sementara, kemudian di tahap ini kita bisa memperoleh audit atau tujuan audit yang sesungguhnya atau definitive audit objective. Selanjutnya, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan, yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pada karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik, yang pertama yaitu pernyataan tujuan perusahaan. Pada tahap tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu organisasi atau program aktivitas yang dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai dan akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan
aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas yang lengkap dengan sasaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Artinya bisa dikatakan sebagai tren yang sebelumnya baik dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang ketiga yaitu kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Jadi perencanaan yang telah ditentukan oleh setiap perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wacana, wewenang, dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Artinya, jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pembocoran atau pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan, artinya tidak akan berdampak yang signifikan. Kita memiliki SDM yang tidak begitu bagus, tetapi kita memiliki tujuan atau sasaran-sasaran yang tinggi. Akhirnya sasaran atau tujuan kita di perusahaan tidak bisa tercapai dengan maksimal karena minimnya sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Untuk menilai ketersediaan SDM dan efektivitasnya dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan dilakukan sudah melalui suatu perencanaan dari SDM? Kemudian apakah seleksi karyawan dilakukan sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja dan sebagainya. Jadi intinya SDM yang ada di perusahaan haruslah memiliki kualitas dan kuantitas yang setara. Artinya ketika semakin banyak SDM yang ada, tentunya harus memiliki kontribusi yang semakin banyak pula. Sehingga diharapkan SDM yang ada dalam perusahaan itu memiliki kualitas yang baik, sehingga ketika tujuan perusahaan diterapkan atau ingin dicapai, maka SDM yang didapat atau yang dimiliki haruslah SDM yang handal, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat, sistem pemahaman kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Jadi, kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung keberlangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan.
Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keterselarasan atau keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua belah pihak atau kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan di dalam bentuk buku pedoman atau kebijakan atau policy manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk bukan pedoman prosedur operasional atau standar operasional prosedur. Jadi intinya ketika ketika manajemen sudah memiliki SDM yang unggul, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sebuah perusahaan haruslah sehat, dalam artian kebijakan tersebut bisa mendukung adanya keselarasan atau menjadi tujuan yang jelas. Jadi ketika kebijakannya jelas, maka tujuan-tujuan itu juga akan menjadi jelas, seperti itu kurang lebih. Yang kelima yaitu sistem penelaan yang efektif terhadap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Jadi sistem review yang efektif menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melaksanakan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor juga harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan, termasuk ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada elemen sistem review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik, yaitu adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Selanjutnya yaitu audit terinci. Pada tahap ketiga ini ada audit terinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan. Temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit atau KAA untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan. Jadi langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi yaitu yang pertama,
mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, yaitu menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pada langkah pertama yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Langkah ini menekankan pada suatu usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang diperhitungkan dalam kompensasi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi tentang kelayakan kompensasi untuk bidang pekerjaan dan atau tingkatan manajemen tertentu. Artinya informasi itu tidak hanya berasal dari data internal yang ada dalam perusahaan tersebut, tapi kita juga bisa dalam hal auditor bisa mencari sumber-sumber tambahan informasi lain yang memiliki relevansi sehingga mendukung mendukung data-data yang sedang diaudit oleh auditor. Yang kedua yaitu tahapan untuk memperoleh bukti yang relevan dan material dan kompeten. Memperoleh bukti yang relevan, material, dan kompeten. Jadi, dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis atau menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Jadi tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua yaitu terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas yang tidak dilakukan, dan pengendalian supervisi yang semestinya atau kegiatan yang diaudit merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi yaitu yang pertama, observasi lapangan, yang kedua wawancara, dan yang ketiga penggunaan kuesioner. Auditor dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai metode pengumpulan data ini yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, baik secara kuantitas maupun kualitas data. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten, yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Hal inilah yang nantinya memperkuat bukti-bukti sehingga
audit yang dilakukan menjadi lebih relevan, material, dan kompeten. Yang pada tahap langkah ketiga, yaitu membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Jadi bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan normal atau standar yang ditetapkan perusahaan, dirumuskan bersama dengan auditor yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok-kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisasian, kemudian ketidakefisienan operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab yang bersifat negatif ini, auditor juga dapat menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan dari penyebab negatif di atas. Artinya, auditor harus secara objektif menyajikan dalam temuan auditnya baik temuan yang bersifat negatif maupun yang bersifat negatif. Jadi temuan penyebab itu bisa jadi menjadi penyebab positif atau penyebab negatif. Jadi keduanya itu harus dimunculkan atau dilaporkan secara fair oleh si auditor tersebut. Yaitu yang ketiga, bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat. Jadi yang pertama tadi terkait dengan bukti sebagai kriteria, yang kedua bukti sebagai penyebab, dan yang ketiga yaitu sebagai bukti yang dalam kelompok akibat. Bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu, bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang jadi dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Artinya akibat atau dampak yang yang timbul dari penyimpangan atau penyebab-penyebab dari penyimpangan-penyimpangan tersebut muncullah dampak atau akibat ini. Seperti itu. Dan yang keempat, langkah yang keempat yaitu menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasikan bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Ya, jadi ketika menyusun kesimpulan, pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Jadi ketika sudah mencapai tahap kesimpulan, maka auditor harus mengembangkan temuan tersebut. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan temuan yaitu yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan saat diaudit. Jadi yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Ketiga, auditor harus secara jujur
dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Jadi auditor harus bersikap jujur dan objektif. Ketika menemukan hal yang positif harus disampaikan, dan ketika menemukan hal yang negatif harus disampaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang keempat, tentunya pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Pada tahap keempat, yaitu tahap pelaporan. Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif, menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit, dan yang kedua yaitu cara yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Jadi pada tahapan pelaporan, bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Dan tentunya ada dua cara penyajian laporan audit tersebut, yang laporannya ini memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi saat rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Jadi intinya pada saat tahapan pelaporan ini, informasi-informasi yang sudah diperoleh pada tahapan-tahapan audit sebelumnya itu harus dikemas menjadi sebuah laporan yang memiliki bentuk komprehensif. Jadi intinya dapat mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Artinya pada tahap ini muncullah beberapa rekomendasi-rekomendasi dan kesimpulan-kesimpulan yang nantinya bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses tindak lanjut atau proses yang terakhir, yaitu tindak lanjut. Jadi intinya ketika sudah menemukan poin-poin yang ingin dicapai atau sudah diaudit dari awal tadi, auditor harus menyajikannya atau melaporkannya ke manajemen perusahaan yang diaudit tentunya. Jadi laporan-laporan inilah yang nantinya bisa menjadikan dasar untuk melakukan perbaikan atau melakukan tindak lanjut berikutnya. Oke, jadi yang terakhir yaitu yang kelima. Tahapan yang kelima yaitu tindak lanjut. Sebagai tahap akhir audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Artinya tidak terus auditornya menjadi seseorang yang memiliki wewenang khusus untuk memberikan saran dan sebagainya, tapi memang rekomendasi itu bukan mutlak dari auditor semata. Artinya memang harus ada diskusi atau semacam kesepakatan bersama antara pihak manajemen dengan pihak auditor.
Dan nantinya hasil audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. Jadi pada tahap tindak lanjut ini, auditor tidak memiliki kewenangan memaksa atau menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atau sebagai rencana pelaksana dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik tentunya yaitu tadi, ketika auditor memiliki rekomendasi dan sebagainya, itu sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak manajemen, sehingga nantinya rekomendasi yang muncul adalah kesepakatan bersama antara pihak manajemen dengan pihak auditor. Dan nantinya tentunya audit itu menjadi lebih bermakna ketika hasil akhir atau rekomendasi atau kesimpulan yang sudah diberikan oleh pihak auditor dan sudah disepakati bersama dengan antar kedua belah pihak dari auditor dengan manajemen, dilakukan tindak lanjut. Dalam hal ini yaitu melakukan perbaikan dari hal-hal yang mungkin tadi pelaporan yang dalam segi pelaporan negatif mungkin diperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi dan tentunya tidak merugikan perusahaan. Dan tentunya tindak lanjut ini harus memiliki dasar yang jelas. Artinya dari hasil-hasil yang telah ditemui oleh si auditor dan juga pihak manajemen yang dalam bentuk kesepakatan bersama itu harus dilakukan tindak lanjut dengan dasar bahwa maksud dari tindak lanjut ini untuk memperbaiki agar kedepannya perusahaan dalam hal ini manajemen bisa melakukan yang terbaik lagi. Artinya ketika sebelumnya masih kurang baik atau sudah baik, maka bisa ditingkatkan lagi menjadi jauh lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya kita flashback sedikit ketika kita berada di melakukan audit manajemen. Jadi ada beberapa tahapan, yaitu 5 tahapan dari tadi audit pendahuluan, kemudian ada tahapan yang selanjutnya yaitu review dan pengujian dari pengendalian manajemen, kemudian audit rinci, pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Jadi antara relevansinya yaitu dari tahapan pendahuluan sampai dengan tindak lanjut itu visi dan misinya itu harus jelas dari awal. Jadi di tahap pendahuluan itu harus menentukan tujuannya dulu, tujuan sementara. Di tahap selanjutnya pada saat review dan pengendalian manajemen itu menentukan tujuan istilahnya tujuan yang sudah pasti atau tentatif ya, definitive audit. Jadi definitive audit objektif. Jadi yang sebelumnya tentatif atau sementara di tahap pendahuluan, kemudian di tahap selanjutnya di tahap pengendalian dan review pengendalian manajemen itu kita sudah menentukan definitive audit objeknya. Jadi sudah menentukan tujuannya itu seperti apa, auditnya itu nanti tujuannya itu seperti apa gitu. Dan yang poin ketiganya, ketika kita sudah masuk ke audit rinci, maka itu melakukan proses mengumpulkan temuan-temuan bukti dan relevan yang bisa mendukung dari tujuan audit yang ingin dicapai pada nantinya. Dan di tahap selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan bukti yang mendukung dari tujuan audit yang pertama tadi, kemudian muncullah pelaporan. Pada tahap pelaporan inilah kesimpulan dan rekomendasi itu dikomunikasikan kepada manajemen, sehingga pada akhirnya ketika manajemen sudah sepakat dengan auditor terkait dengan hal tersebut, terkait dengan rekomendasi dan kesimpulan tentunya, maka bisa dilakukan tahapan akhir yaitu tindak lanjut. Jadi tahap terakhir tindak lanjut ini adalah proses di mana manajemen berkomitmen
bahwa proses audit yang dilakukan sejak awal tadi pada akhirnya tujuan akhirnya yaitu kesimpulan dari audit atau rekomendasi dari auditor yang disepakati oleh auditor dan manajemen tentunya dilakukan tidak lanjut sehingga poin-poin yang atau kebijakan atau program atau aktivitas yang sebelumnya mungkin sudah baik atau kurang baik atau bahkan lebih buruk bisa ditingkatkan menjadi sesuatu program atau aktivitas atau semacam kebijakan yang tentunya lebih baik lagi sehingga uh, proses audit manajemen tersebut menemui goalnya, menemui tujuannya. Jadi tujuan akhirnya yaitu manajemen melakukan tindak lanjut. Karena ketika manajemen tidak melakukan tindak lanjut, seperti halnya ketika di poin terakhir ini, hasil audit menjadi kurang bermakna. Jadi apabila rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit. Jadi semacam kita sudah melakukan audit dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, kemudian menemukan titik akhirnya atau pelaporannya, rekomendasi dan sebagainya, ternyata manajemen tidak ingin melakukan tindak lanjut. Jadi seolah-olah sia-sia bahwa ketika auditor sudah menemukan kesalahan atau mungkin menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan sebagainya, ternyata manajemen tidak ingin melakukan tindak lanjut. Maka ini sesuatu yang aneh. Jadi prinsipnya adalah ketika kita sudah mendapatkan pelaporan dari auditor, maka pihak manajemen selanjutnya yaitu melakukan tindak lanjut. Entah itu nanti 100% semuanya dilakukan, atau mungkin baru 50% atau sebagainya, tapi setidaknya manajemen melakukan tindak lanjut dalam artian merespon atas laporan yang dilakukan oleh pihak auditor sehingga auditor tentunya dalam hal ini merasa bahwa pekerjaannya yang sudah dilakukannya itu bisa membantu manajemen perusahaan untuk melakukan perbaikan guna bisa menemui tujuan dari perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut bisa semakin lebih baik dan lebih maju lagi baik dari pihak manajemennya maupun perusahaan dalam keseluruhan. Mungkin seperti itu tahap yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi setidaknya kita sudah mempelajari poin-poin tahap-tahap dari audit manajemen ini sehingga semoga saja hal ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dalam hal penyampaian di materi kali ini. Kurangnya mungkin dari saya dan lebihnya mungkin semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman atau semua orang yang melihat di sini, melihat tayangan ini. Tentunya pada tahap ini yaitu saya menjadi seorang mahasiswa yang masih belajar dan tentunya apabila ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dalam hal penyampaian di sini itu mohon dimaafkan dan seandainya ada hal yang mungkin perlu didiskusikan atau mungkin perlu diluruskan sebaiknya mohon ada timbal balik atau feedback, saran atau komen yang bisa membangun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.